heboh lagi nih Indonesia Raya nih Bun ya. Muncul seorang anak bernama Resa Rosano berusia 24 tahun yang di dan Dana pun sudah mengakui kalau itu anaknya. Dan ini muncul karena sebuah permasalahan Bun. Setelah 24 tahun nggak diakui, akhirnya muncul. Yang mau saya tanyakan lagi nih Bun, mental apakah umur 24 tahun itu masih bisa dikategorikan sebagai anak? Itu yang pertama. Yang kedua, dari mulai lahir sampai sekarang baru diakui lah, itu pun lewat pengacara. Serusak atau seperti apa sih Bun yang Bunda telaah, yang Bunda tahu mentalnya? Jadi gini ya, kalau namanya anak saya yang umur 30 tahun juga masih anak saya, ya nggak ada masalah itu. Tetapi dari psikologi perkembangan, yang namanya anak ada batasan usia, karena itu tugas perkembangan, itu harus dibedakan, ya. Tapi yang namanya anak mau sampai kapanpun, walaupun dia udah kakek-kakek, tapi kalau dia punya bapaknya masih misalnya umurnya 120 tahun, ya tetap aja itu anak. Nah, yang dipermasalahkan kan adalah kenapa dia di umur 24 tahun. Nah, saya nggak tahu itu harus ditanya permasalahannya apa sampai ini di up di usia seperti ini, ya. Ada mungkin hal yang tadinya diharapkan tapi tidak dapat, ya, sehingga kemudian ini di blow up untuk kemudian menjadi perhatian dari semua orang di se-Indonesia Raya tadi katanya gitu. Nah, kalau misalnya bisa, kalau menurut saya kalau misalnya bisa adalah diajak komunikasi apa yang diharapkan oleh anak ini, apa yang bisa diberikan oleh ibunya. Apalagi kalau dikatakan bahwa ini sudah mengakui bahwa itu anaknya, ya sudah, itu ada aliran darah yang nggak bisa diputus, tetap aja itu tetap anaknya gitu. Padahal bahkan pada waktu kita meninggal kan juga kita ditanya apa yang kita berikan kepada anak kita gitu ya. Jadi itu menurut saya harus jadi perhatian. Tapi berarti bahwa kalau ada segala sesuatu kesepakatan sebelumnya dan sebagainya, misalnya gini, ada anak orang diangkat anak sama orang lain, secara legal dia terdapat surat-suratnya bahwa sudah diangkat, ya nggak ada masalah. Anak itu kalau perempuan wajib tahu bapaknya. Kenapa? Karena dia harus, kalau di Islam, menikahkan oleh bapaknya. Tetapi kalau misalnya dengan ibunya, dia tahu ibunya siapa, tapi diangkat anak oleh ini, ya nggak apa-apa. Ibunya ada, si ibu yang mengasuh juga ada. Seperti itu, tapi at least clear gitu. Sekarang yang diperdebatkan tuh apa? Orang kalau kemudian itu lalu larinya apakah diminta uangnya untuk warisan atau apa gitu. Kalau minta perhatian dan sebagainya, pertanyaannya selama ini dapat nggak perhatian lewat dari uang dan sebagainya, ya. Apa disapa, apakah ditanya perkembangannya, apakah sekolahnya juga dilihat sudah sampai mana dan sebagainya, itu dicek. Kalau tidak mungkin sudah ada kesepakatan lain juga dengan orang tuanya yang satunya yang mengasuh dia. Ini yang harus ditanyakan. Yang saya heran selalu adalah orang yang nggak ngerti permasalahannya itu selalu kemudian membuat ini sebagai sesuatu yang kemudian jadi cetar, yang kemudian membuat kita merasa bahwa ini anak ada maksud udang di balik batu. Ini ibunya nggak berawat, belum tentu seperti itu ceritanya. Kita nih kalau bukan pemain, kita hanya orang yang melihat, ya kalem-kalem aja, nggak usah terlalu nyolot gitu maksud saya. Bun, tapi anak ini kan kalau diucapkan adalah saya hanya butuh pengakuan. Ya kan sudah diakui. Oke. Belum secara langsung melalui kuasa hukum. Ya, mungkin itu kalau mau ditanya, mau minta diakui, mungkin diomongin secara besar antara kuasa hukum dan kuasa hukum begitu. Kalau salah satu udah mengatakan bahwa ya itu memang anak saya, ya sudah diakui kan artinya gitu. Tetapi maksud saya kalau pengakuan itu kan buntutnya nanti ada satu hal-hal lain yang harus kemudian sebagai anak dia akan harus dapat haknya apa dan sebagainya gitu. Nah, saya nggak tahu itu harus dibicarakan juga gitu. Jangan sampai nanti diakui jadi anak tapi tidak kemudian mendapatkan apa yang menjadi haknya gitu. Sementara adiknya punya pengakuan yang luar biasa dari ibunya sampai diupayakan sedemikian rupa gitu. Nanti ada perbandingan lagi dan sebagainya. Jadi itu yang harus dikelirkan. Saya kalau ini ngelihatnya kok komunikasinya nggak jalan, ya. Kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, kalau bisa duduk bersama
apalagi kalau sudah betul-betul ini memang anaknya, dan kemudian orang itu juga tidak menuntut apa-apa, hanya pengakuan, ya mungkin duduk bersama untuk kemudian memperjelas situasi kenapa sampai waktu itu dititipkan ke sana. Pasti kan ada alasannya gitu. Tadi kan Bunda bilang ada batas usia ya untuk dibilang kategori anak-anak. Nah ini kalau apa yang si Resa rasakan ini di umur 24 tahun udah bisa mengkontrol belum sih Bun? Atau memang karena ini masalah yang sangat pelik dan ini katakanlah aib keluarga ya Bun? Bisa kehantam nggak sih mentalnya? Mengontrol apa maksudnya? Psikisnya dia, psikologinya dia sendiri gitu. Selama ini kan orang mungkin nggak tahu. Sekarang malah jadi menurut saya kayak bumerang. Begitu di up gitu semua orang tahu, jadi permasalahannya dia akan tanyain dan dicemooh dan diapa oleh orang banyak gitu. Netizen tuh kan ada yang pro and kontra selalu, nggak adem ayem aja gitu, nggak bisa jual sedih aja yang kemudian membuat orang kemudian mengiyakan. Ya itu kan harusnya kemudian sudah bagian dari pemikiran. Begitu dinaikkan, ini pasti akan ada impactnya, pro and kontra. Ini contohnya saya di interview ini kan karena ada heboh pro and kontra kan gitu. Jadi intinya menurut saya kalau bisa diceritakan dan dikomunikasikan dengan baik secara internal, nggak perlu adanya yang terlalu heboh seperti ini. Menurut saya dibicarakan dan kemudian dicari solusi jalan keluarnya. Harapan si anak apa, harapan si ibu apa jadi kendalanya, apa yang kemudian bisa dicarikan solusinya, itu yang harus dipikirkan. Lawyer harusnya bantu itu menurut saya ya, supaya tidak jadi kemudian apinya jadi membara karena dikipas gitu. Nggak jadi konsumsi publik ya Bun, satu Indonesia Raya. Oke. Udah sih Pak? Udah. Ya, aku mau lanjut aja. Sih Pak udah.